Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puasa dikatakan seperempat daripada iman. Puasa itu adalah bagian seperempat daripada iman yang sempurna. Kenapa? Karena ada dua hadis Nabi. Pertama, Nabi menyatakan as-saumu nisfu sabri. As-saumu nisfu sabri. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Hadis yang kedua, as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah separuh daripada iman. Jadi iman itu dibagi dua. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Puasa separuh daripada sabar. Berarti puasa itu adalah seperempat daripada iman. Ya. Nah, banyak menerangkan bagaimana keutamaan daripada puasa. Nabi menyatakan kullu hasanatin bi asyri amthaliha. Setiap perbuatan baik itu mendapatkan 10 lipat. Ila 700 dhaif. Tapi bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ila siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana azibihi, dan aku sendiri yang akan mengganjar puasa itu. Kenapa kau dikatakan fa innahu li, padahal semua ibadah lillah? Kok puasa ini diidhafakan kepada Allah? Itu namanya idhafah tasyrif. Bumi ini milik siapa? Milik Allah. Tapi yang diidhafakan kepada Allah masjid, Ka'bah, Baitullah. Baitullah. Padahal ya bumi semuanya milik Allah. Milik Allah. Semua ibadah lillah. Tapi yang diidhafakan oleh Allah kepada dirinya, idhafah tasyrif adalah puasa. Fa innahu li wa ana azibihi. Kenapa kok idhofahnya kepada Allah? Puasa tadi ini kok idhofahnya kepada idhofah tasyrif kepada Allah daripada ibadah yang lainnya? Karena ibadah itu ada dua macam. Ada amalun, ada tarkun. Ada amalun, ada tarkun. Kalau sholat itu amalun. Kalau zakat itu amalun. Adapun puasa adalah tarkun. Kalau amalun yusyahad, bisa disaksikan oleh orang, bisa dilihat sama orang. Semua orang mampu melihat. Tapi kalau tarkun tidak ada yang mampu melihat. Artinya apa? Memang puasa ini adalah amalan yang tidak bisa disaksikan oleh manusia. Ninggalkan makan, ninggalkan minum. Kata orang makan bisa disaksikan. Orang ninggalkan makan, mana layu syahad. Tidak bisa disaksikan. Karena itu amalan ini adalah amalan yang istimewa, yang tidak bisa diriakkan. Yang tidak bisa diriakkan. Yang meriak tadi itu nanti dilemaskan badannya, diceritakan puasanya, itu riak itu. Tapi puasanya sendiri nggak bisa diriakkan. Karena itu fa innahu li ada Allah wa ana azibihi. Yang kedua,
apa sih amalan ini? Kita disuruh beramal, kita disuruh ibadah, ya supaya kita tidak terpengaruh dengan syaitan. Dan syaitan itu musuh manusia yang paling jelas. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Puasa ini adalah untuk kita melawan syaitan. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiqu majariyahu bil ju'. Setan ini mengalir kepada manusia dengan aliran darah. Karena itu persempit jalannya setan dengan lapar. Persempit jalannya setan dengan lapar. Nabi berkata kepada Siti Aisyah, dawimi qira'al babil jannah bisom. Selalulah kamu itu mengetuk pintu surga dengan puasa. Karena itu puasa itu lillah. Kenapa? Karena untuk menghadapi musuh Allah itu syaitan. Nah, semua ibadah juga demikian, tapi puasa adalah lebih nyata untuk lawang, bukan hanya haram saja kok. Bukan haram saja, yang haram saja yang ditinggalkan itu. Yang halal, yang menjadi kebutuhan makan dan minum harus ditinggalkan. Begitulah bagaimana orang yang berpuasa itu dikader, ditatar sama Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul tidak terpengaruh walaupun dalam urusan yang primer. Siap untuk ditinggalkan demi taat kepada Allah. Demi taat kepada Allah. Naam. Allah berfirman, innama yuwaffas sabirunya ajrahum bighairi hisab, hanya saja dibalas orang yang sabar itu pahalanya dengan tanpa dihisab. Tadi Nabi menyatakan as-shaumu nisfu sabri. Puasa itu separuh daripada bagian kesabaran. Karena itu yang bisa tahu pahalanya cuma Allah. Hanya saja akan dibalas orang yang sabar itu adalah pahala yang tanpa dihisab. Dan juga jelas Nabi menyatakan puasa separuh daripada sabar. Pahalanya luar biasa itu. Nah, dalam hadis yang lain Nabi juga menerangkan bagaimana keutamaan puasa ini. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Bau tidak sedap dari puasa, bau dari mulutnya orang berpuasa, yang menurut manusia itu adalah jijik, tapi karena bau tidak sedap karena ibadah kepada Allah, atyab indallah min rihil miski, di sisi Allah lebih wangi daripada bau minyak misik. Sehingga nanti Allah akan buka hakikah itu. Nanti di hari kiamat keluar bau yang sangat wangi daripada mulutnya orang yang ahli puasa di atas dunia. Kemudian Allah berfirman, innama yadaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli ini. Bagaimana orang puasa tadi itu meninggalkan syahwatnya di siang hari padahal istri ada, bukan karena belum kawin. Wa ta'amahu, meninggalkan makanannya di siang hari padahal makanan ada bisa dia menyantap. Wa syarabahu, meninggalkan minumannya di siang hari padahal airnya juga ada, dia dalam keadaan haus tuh. Itu semuanya min ajli, ditinggalkan min ajli karena taat kepada aku. Dalam keadaan lapar, makanan ada ditinggalkan, ditunda. Dalam keadaan minuman airnya ada ditinggalkan. Dalam keadaan syahwat, istrinya ada tidak melakukan. Itu semata-mata karena taat kepada Allah. Fasomuli, karena itu puasa itu untuk aku. Wa ana azibihi, biar aku sendiri yang balas, nggak perlu tahu malaikat, nggak usah malaikat ikut campur. Nabi juga menyatakan lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Surga itu ada satu pintu namanya ar-rayyan,
tidak masuk ke pintu itu kecuali orang yang ahli puasa. Pintu surga itu ada 8. Ada yang disebut babus sholah bagi orang ahli sholat. Ada yang disebut babus sodagah bagi orang yang sodagah. Ada babur ridha, ada bab al-kadhimin al-ghaid, ada babul jihad, ada bab ar-rayyan. Bab ar-rayyan itu adalah untuk orang yang ahli puasa. Nah, karena itu nanti dari kiamat akan ada pengumuman. Aina shaimun, mana orang ahli puasa? Bangun mereka. Liyaqumas shaimun, bangun orang puasa. Kemudian dibuka pintu ar-rayyan, masuk mereka ke surga lewat pintu ar-rayyan. Kemudian ditutup lagi itu pintu. Tsumma ughliqa la yadkhuluhu illa shaimun. Setelah itu ditutup. Yang boleh masuk pintu itu adalah orang yang ahli puasa. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi lis-shaimi farhatan. Bagi orang puasa itu ada 2 kebahagiaan khusus. Farhatun inda iftari, kebahagiaan ketika dalam keadaan berbuka puasa. Ini di dunia. Ya, orang nggak puasa, kalau maghrib biasa. Tapi orang puasa lain, walaupun tempe sama sambal, Allah kasih kebahagiaan tersendiri. Orang nggak puasa nggak bahagia, hatta makan siang harinya nggak bahagia. Yang kedua, di akhirat, inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah, Allah akan ridha kepada dia, memberikan pahala yang besar. Sampai akhirnya dibukakan pintu khusus untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, itu babur rayyan. Hadis yang lain Nabi menyatakan likulli syai'in babun, segala sesuatu itu ada pintunya. Wa babul ibadah, pintu ibadah adalah as-shaum, puasa. Pintunya rumah bisa dari besi, dari kayu. Pintu ilmu, ya kamu datang kepada orang yang alim belajar. Pintunya ibadah as-shaum. Pintunya ibadah adalah apa? Puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Bernilaikan ibadah. Ya kalau gitu anak perbanyak tidur. Bukan itu yang maksud. Ini bukan dalam rangka untuk menunjukkan pahalanya tidur, tapi pahalanya puasa. Pahalanya puasa. Kalau ibadah yang lebih banyak. Kalau begitu pentingkan ibadahnya, bukan kamu pentingkan tidurnya. Lo subuh tidur, bangun dohor, sholat, tidur lagi. Jam 4 baru bangun sholat, inti jangan niat nawaitu soma godin, nawaitu nauma godin. Niat tidur itu. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan idza dakhala syahrul Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Pintu surga dibuka di bulan Ramadan. Paham? Nanti untuk dimasuki, dibukanya ada di akhirat untuk masuk. Tapi di bulan Ramadan dibuka pintu surga. Dalam arti kesempatan masuk surga sangat luas. Futihat abwabul jannah. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Pintu neraka ada 7. Dibuka, ditutup kalau di Ramadan. Artinya benar-benar seakan-akan menjadi hal yang sulit diterima oleh, dicerna oleh akal orang mukmin yang puasa Ramadan masuk neraka. Usuffidat syayatin, setan-setan diikat. Ini adalah setan-setan yang kuat. Adapun setan-setan yang kerucu-kerucu
mereka dilepas. Wa nada munadin, dan ada seruan setiap hari mengingatkan manusia, tapi seruan malaikat itu bukan kita dengarkan berupa suara atau lafaz, tapi bisa menjadi ajakan di hati setiap manusia, setiap orang beriman. Ya baghiyal khair, orang kepingin kebaikan, kepingin keberuntungan, kepingin sa'adatul akhirah, kepingin masuk surga, kepingin pahala. Halumma, ayo sekarang saatnya. Mari. Ini Ramadan nih. Wa ya baghiyal syarr, orang yang ingin kejelekan. Awas. Hati-hati. Orang yang melakukan kejelekan Ramadan, aksir, berhenti, tahan diri, bukan saatnya kamu berbuat jelek. Gambarannya begini, ingin untung besar, waduh ini mendekati hari raya, semakin giat orang tadi itu bekerja. Mendekati hari raya kurban, wah yang penjual sapi, penjual kambing itu, dan semakin giat tadi itu bekerja. Orang kepingin al-khair, keberuntungan. Nih Ramadan nih, ayo. Amalan kamu dilipat gandakan. Akbil, alumma, maju, tingkatkan. Jangan hari raya misalnya kepingin untung duit, tokonya ditutup misal. Ini kalau urusan duniawi, kalau ditutup untuk akhirat lebih bagus. Ini urusan duniawi, kamu tutup. Dia mana dapat keuntungan? Ditinggal tidur. Bukan saatnya. Saatnya kita bekerja keras gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan. Begitu juga Ramadan, saatnya untuk kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Makan, minum yang enak karena sudah apa yang telah kamu lakukan di hari-hari kamu di atas dunia. Lapar di dunia, di akhirat, maka makan dan minum. Udah ente pernah haus, ente pernah lapar karena Allah, sekarang makanlah dengan sepuas-puas kamu, minum sepuas kamu. Kata Waki, iya ayyamus syiyam, ayyamul khaliyah, yaitu hari-hari puasa. Kenapa dikatakan al-khaliyah? Idh taraku fihal akla wasyurba, karena memang orang puasa itu meninggalkan di hari-hari itu makan dan minum, perutnya kosong ya. Terakhir nih, panjang sekali. Nabi pernah menerangkan begini. Innallaha ta'ala yuhbahi malaikatahu bisyabil abid. Allah itu membanggakan pada malaikat-malaikatnya dengan seorang pemuda yang ahli ibadah. Dengan pemuda yang ahli ibadah. Maka Allah menyatakan begini kepada malaikat, ayyuhasyabut tarik syahwatahu li ajli. Wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena aku. Ini pemuda ini lagi gelora syahwatnya tinggi. Dia nggak mau pacaran, dia nggak mau buka HP, dia nggak mau ngelihat yang haram, nggak mau terpengaruh. Pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena aku. Al-mutabaddil syababauli, dia menjadikan masa mudanya untuk Allah. Ternyata dia puasa, ternyata dia banyak zikir, banyak khatam Quran, ternyata dia menghafalkan itu, mempelajari ilmu agama. Padahal pemuda yang lainnya tidak demikian. Maka Allah menyatakan, anta indika ba'dhi malaikati, engkau padaku adalah seperti bagian daripada malaikatku, kata Allah. Dan itu diucapkan di hadapan para malaikat Allah. Sama dengan orang puasa.
Orang puasa juga Allah berfirman apa? Ya malaikati, hei para malaikatku, unduru ila abdi. Coba kamu lihat terhadap hambaku satu itu. Taraka syahwatahu, dia ninggalkan syahwatnya. Waladatahu, kenikmatan makan, minum, kenikmatannya, ya, mendatangi istrinya atau yang lainnya. Wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, dan juga meninggalkan makan dan minumnya padahal dia lapar dan haus karena aku. Dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya. Sebagaimana pemuda dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Jadilah kamu makhluk-makhluk Allah, manusia yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ya, jangan nanti akhirnya diserupakan sama syaitan, tapi dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Wallahu a'lam. Ya Allah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.